Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Maulida Ayu Zahara dengan NIM 2402002148. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 yaitu peran sintaksis. Jenis-jenis peran sintaksis. Peran sintaksis kalimat terdiri atas peran pengisi subjek, peran pengisi predikat, peran pengisi objek, peran pengisi pelengkap, dan peran pengisi keterangan. Uraian dari kelima peran tersebut dapat diketahui pada sub-subbab berikut ini. Yang pertama ada peran pengisi subjek. Ada 10 peran pengisi subjek, yaitu yang pertama pelaku atau agentif, yang kedua persona, yang ketiga penerima atau benefaktif, yang keempat pengalam, yang kelima hasil, yang keenam alat atau instrumental, yang ketujuh waktu atau temporal, yang kedelapan tempat atau lokatif, yang kesembilan sebab, dan yang ke-10 terjumlah. Yang kedua, ada peran pengisi predikat. Jika pada peran pengisi subjek ada 10, maka pada peran pengisi predikat ini ada 8 peran, yaitu yang pertama, status, yang kedua, tindakan, aktivitas, perbuatan, yang ketiga, keadaan, suasana, sifat dan proses, yang keempat, jumlah, yang kelima, peruntukan, yang keenam, keberadaan, yang ketujuh, kekerabatan, dan yang kedelapan, maujud non-manusia. Perkenalkan, nama saya Marta Alfiana Damayanti dengan NIM akhir 141. Peran pengisi objek ada 5. Yang pertama sasaran, yang kedua penerima, yang ketiga tempat, yang keempat alat, dan yang terakhir hasil. Selanjutnya peran pengisi pelengkap ada 5. Yang pertama pemberi, yang kedua pelaku, yang ketiga alat, yang keempat status, dan yang terakhir resiprokal. Yang terakhir peran pengisi keterangan ada 20. Yang pertama akibat, yang kedua alasan, yang ketiga alat, yang keempat asal, yang kelima cara, yang keenam frekuensi, yang ketujuh jangkauan, yang kedelapan jarak, yang kesembilan jumlah, yang ke-10 penerima, yang ke-11 penyerta, yang ke-12 perbandingan, yang ke-13 kecualian, yang ke-14 perlawanan, yang ke-15 perwatasan, yang ke-16 sebab, yang ke-17 syarat, yang ke-18 tempat, yang ke-19 tujuan, dan yang terakhir waktu. Nama saya Elina Razazaliana dengan NIM akhir 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh analisis kalimat berdasarkan fungsi, kategori, dan peran. Nah, di sini ada 6 contoh yang dipisahkan atau bagi berdasarkan fungsi, kategori, dan peran unsur-unsur lainnya. Nah, yang pertama ada tabel 16A, contoh analisis kalimat yang berpola SP berdasarkan FKP, fungsi, kategori, dan peran. Nah, contohnya adalah Surahmat mahasiswa UNES. Nah, tataran sintaksisnya Surahmat itu sebagai, kalau di fungsi Surahmat sebagai S atau subjek, lalu mahasiswa UNES sebagai predikat. Lalu untuk kategorinya Surahmat itu nomina dan mahasiswa UNES itu frasa nominal. Lah, untuk peran, jadi Surahmat itu persona, lalu mahasiswa UNES itu status. Nah, yang kedua ada tabel 16B, yaitu contoh analisis kalimat yang berpola SPO berdasarkan FKP. Nah, contohnya Herawati menyapu lantai. Tataran sintaksisnya itu untuk fungsi Herawati itu S, menyapu P, lantai O. Untuk tataran sintaksis kategori, Herawati itu nomina, menyapu itu verba transitif, lalu lantai itu nomina. Nah, untuk peran, Herawati itu pelaku, menyapu itu tindakan, dan lantai itu sasaran. Nah, untuk yang ketiga yaitu tabel 16C, contoh analisis kalimat yang berpola SP keterangan berdasarkan FKP. Nah, kita singkat saja FKP itu fungsi, kategori, peran itu sebagai FKP. Nah, ada contoh yang selanjutnya ada Rahayu duduk di kursi kayu. Untuk PF-nya Rahayu itu S alias subjek, duduk itu predikat,
lalu di kursi kayu itu keterangan. Nah, untuk tataran sintaksis K itu Rahayu sebagai nomina, duduk itu sebagai verba aktif intransitif, di kursi kayu itu frasa proporsional. Nah, untuk tataran sintaksis peran, Rahayu itu sebagai pelaku, duduk itu tindakan, di kursi kayu itu tempat. Nah, untuk selanjutnya ada tabel 16D, contoh analisis kalimat yang berpola SPL 1 berdasarkan FKP. Nah, di sini contohnya kesempatan itu diberikan oleh guru saya. Nah, untuk tataran sintaksisnya, kesempatan itu sebagai subjek di tataran sintaksis fungsi, kesempatan itu masuknya ke subjek, diberikan itu predikat, oleh guru saya itu adalah pelaku. Lalu tataran sintaksis K itu kesempatan itu frasa nominal, diberikan verba pasif, oleh guru saya frasa preposisional. Untuk tataran sintaksis P, kesempatan itu persona, diberikan itu tindakan, oleh guru saya itu pelaku. Nah, lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ada Kak Rosa kehilangan HP. Nah, tataran sintaksis tabel 16C, contoh analisis kalimat yang berpola SP pelaku 2 berdasarkan FKP. Nah, di sini contohnya Kak Rosa kehilangan HP. Tataran sintaksisnya F alias fungsi itu Kak Rosa sebagai subjek, predikat kehilangan sebagai predikat, lalu handphone alias HP itu sebagai pel. Oke. Tataran sintaksis K itu Kak Rosa sebagai frasa nominal, kehilangan itu sebagai frasa verbal, handphone itu sebagai frasa nominal. Lalu tataran sintaksis P, Kak Rosa itu sebagai persona, kehilangan itu keadaan, dan handphone itu pameri. Nah, untuk yang terakhir yaitu 16F, contoh analisis kalimat yang berpola SPO berdasarkan